ini. Semuanya pasti luar biasa. Di bulan Desember memang sedikit banyak cuaca hujan ya. Tapi puji Tuhan itu bukan hanya menyejukkan dari luar, tetapi Yesus memberikan kesejukan dari dalam. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam seri Christ is the Reason di Anugerah Church. Saya ini minggu yang keberapa nih? Keempat ya. Ya, kita akan berbicara tentang True Christmas ya. Itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Natal yang sejati atau yang sesungguhnya, ya puji Tuhan. Ya, True Christmas, ya itu ada gambar hati, tapi belum ada tulisannya apa itu hati yang mana maksudnya. Nanti dalam khotbahnya akan kita ketahui. Oke, kita waktu kita kecil atau Natal itu banyak sekali. Ya, setiap daerah itu atau setiap negara banyak mengartikan Natal. Ya, oke, kita lihat ini next slide berikutnya. Nah, saya sebut dengan Christmas code. Ada yang pohon Natal, ada yang bikin kue, ya. Tanda Natal itu ada pohon Natal, baju baru, ada kue, ya, ada pesta, bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan saudara ya. Saya juga nggak ngerti apa hubungannya gitu loh sama Natal ya. Lalu ada topi Santa dan lain-lain ya. Banyak ya. Nah itu saudara lihat itu yang kupingnya 2 itu tiarap itu. Nah kalau banyak makan itu pindah ke sebelah saudara yang ada nisannya itu. Ya. Nah ada juga di beberapa daerah atau diyakini di beberapa orang bahwa Natal itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Nah waktu saya kecil itu kalau sudah Natalan itu ibu saya itu mengeluarkan pohon dari gudang. Keluar itu pohon Natal. Nah kalau dulu itu pohon Natal itu masih pakai kapas. Ya mungkin masih ingat yang usianya di atas 4 bulan kita pakai kapas. Dulu saya tanya, "Ma, kenapa ya pohon kok ada kapasnya ya? Dia nggak luka, nggak sakit kok dikasih kapas gitu loh ya kan?" "Oh ini salju," katanya. "Oh begitu ya." Ya jadi banyak hal-hal mungkin yang kita ketahui ya. Nah, bahkan ada beberapa dari kita, ya beberapa daerah itu mengadakan pesta Natal. Bahkan saya pernah melayani orang di ruangan ICU setelah tanggal 25 Desember. Saya tanya, "Loh Pak, ini hari kelahiran bukan hari pengorbanan. Kenapa Bapak sekarang ada di ICU?" "Karena habis Natalan Pak Pendeta." "Loh Natalan kok masuk rumah sakit?" "Ternyata itu makan kawan-kawannya itu ya. Baru minuman beralkohol." Ya. Nah, ini menjadi satu tradisi atau kebiasaan beberapa daerah atau beberapa yang kita yakini. Nah, baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat yang selanjutnya. Lalu apa sih? Next slide. Arti Natal yang sesungguhnya, yang Alkitabiah. Nah, mungkin ada yang lain mengartikan Natal tadi banyak. Oh, Natal tuh begini, begitu. Silakan saja, enggak masalah. Tetapi pagi hari ini, buat saudara-saudara yang menonton di Facebook Live, arti Natal yang sesungguhnya menurut Alkitab. Sekarang colek kiri kanannya katakan, ini loh arti Natal yang sesungguhnya. Nah, ya. Apa terhubung dengan yang tadi Christmas code-nya? Nah, kita lihat ini. Oke, kita buka next slide. Ya. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, amin. Ayat ini mengungkapkan isi hati Tuhan. Mengungkapkan tujuan Tuhan buat saudara dan saya. Ya. Ayat ini menunjukkan juga sebuah keseriusan dari Tuhan. Yang begitu besar kasihnya buat saudara dengan saya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang Indonesia saja yang diselamatkan. Tidak. Setiap
orang Batak saja, setiap orang Ambon, atau setiap orang Chinese, tapi dikatakan setiap orang. Jadi kalau saudara orang, itulah tujuan kasih Tuhan buat saudara dengan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, ya, ini Tuhan punya tujuan, Tuhan punya isi hati. Karena manusia, ya sejak kejatuhan Adam dan Hawa dan seluruh manusia berdosa ingat ini, Tuhan melihat banyak kekacauan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita coba akan bahas beberapa kata-kata atau beberapa word yang ada di Yohanes 3:16. Next slide. Nah, yang pertama dikatakan kasih, dikatakan begitu besar. Nah, saya kemarin doa Tuhan kalau begitu besar tuh contohnya apa sih? Begitu besar ya. Oh, itu besar biasa. Ini begitu, ada kata begitu besar. Oh, ternyata Tuhan kasih saya gambar ini laut. Saudara pernah nggak lihat laut ini? Ada batasnya nggak? Kalau sudah berdiri di pinggir laut, jauh ya, kemana? Itu begitu besarnya kasih Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan. Untuk menjangkau dunia ini. Ya. Supaya apa? Di 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Wow. Nah, saya mau tanya sama saudara. Apakah masalah saudara itu besar? Persoalan kita besar? Penyakit kita besar? Ekonomi kita masalah yang besar dalam hidup kita? Keluarga kita menjadi masalah yang besar? Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, kasih Tuhan itu begitu besar. Dia melebihi batas-batas pikiran kita, batas-batas kemampuan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Semua persoalan bisa diatasi jikalau Yesus ada bersama dengan saudara, dengan saya. Begitu besar saudara. Di dalam pelayanan saya banyak saya mendoakan orang. Wah, macam-macam persoalan. Ada yang sudah 3 tahun, 7 tahun tidak bisa punya anak. Bukan tidak bisa ya, mungkin belum. Beda ya. Tapi begitu keluarga itu dipulihkan. Keluarga itu didoakan. Dalam 1-2 tahun ke depan mereka punya anak. Bahkan setiap tahun melahirkan terus. Wah, luar biasa. Sudah lewat rest area Pak Hendro katanya. Jadi terus, Bagejo. Begitu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita manusia ini terbatas, limited. What we have, the God unlimited. Ya saudara. Dokter sudah bilang sudah. Umurmu tinggal 30%. Pulang aja dari rumah sakit sudah perutnya habis biaya di rumah sakit sudah di ICU. Nah ini saya Bapak Ibu saudara ya. Biasa orang jarang ke gereja, jarang beribadah, jarang berdoa. Tapi kalau sudah masuk di ICU, itu panggil pendeta. I never see you in church, but I see you in ICU. Tapi saya senang loh, kalau doain orang di ICU itu gampang doanya saudara ya. Haleluya. Sudah tidak ada berdaya, sudah ya terserah Pak Pendeta diapain deh. Udah. Tapi waktu dia kuat gayanya minta ampun. Malaikat aja takut sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang melebihi batas pikiran kita. Apa persoalan kita hari ini? Apa pergumulan kita? Tidak usah takut kalau Tuhan ada sama kita. Amin. Coba lihat kiri kanan katakannya. Jangan takut. Nah, puji Tuhan. Nah, jangan takut. Jodoh buat Pak Pendeta, saya sudah kepala 4. Ini bukan kepalanya ada 4 ya. Artinya usianya gitu loh ya. Tidak usah khawatir. Saya punya teman umur 50 baru menikah. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau sudah waktu Tuhan tidak ada yang membatasi. Sekarang tergantung iman kita juga. Kalau saudara bilang ya memang nasib saya begini ya nasib, ya jadilah sudah. Tapi kalau saudara punya iman, saudara percaya bahwa
kasih Tuhan yang besar itu melebihi kemampuan saya, saudara dapat berkat itu. Saudara ambil itu. Ya. Coba saudara kita pikir, hari ini kita ada di tempat ini. Coba lihat 10, 20, mungkin 30 tahun yang lalu. Siapa sih kita ini? Siapa? Nggak ada apa-apanya saudara. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih Tuhan, maka terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Terjadi satu mujizat yang besar dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Puji Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu menjangkau semua. Puji Tuhan. Kita baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, Tuhan mau saudara dengan saya itu memiliki pengetahuan, baca firman Tuhan. Dan kebenaran-kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, kalau dulu kita suka baca itu ada yang silat itu apa? Koping ho ya. Nah, ada koping ho tuh, sisat. Akhirnya berantem hobinya jadinya. Saudara baca buku atau baca sesuatu yang banyak yang saudara terima itu mempengaruhi hidup kita. Amin. Waktu kita banyak baca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Kalau kita banyak main game, berarti pikiran kita dipengaruhi oleh game. Akhirnya kalau ngomong, Pak Hendro mau di mana? Oh ke sana ya, kanan ya. Karena pengaruh game itu kalau ngomong kayak gitu. Ada anak muda yang ngomong sama saya, ini kenapa nih orang kalau ngomong goyang-goyang ya? Oh ternyata sering main game. Nah. Pokoknya lihat aja kalau ngomongnya goyang-goyang gini, itu pemain game. Puji Tuhan. Bahkan ada yang ke gereja itu saya pernah di satu KK di mana ya lupa saya di satu daerah lah. Anak muda semua, youth. Terus lihat ada anak muda duduk di tengah situ, ini duduk langsung. Kenapa? Oh ternyata handphonenya getar. Amin saudara. Sampai handphone aja masih ya amplop. Seberapa banyak yang kita baca dan kita lihat, itu dapat mempengaruhi hidup kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Maka itu akan memberi kita kekuatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua. Nah, Tuhan mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Atau juru selamat. Kenapa? Karena manusia terjatuh ke dalam dosa. Jadi kalau lihat ayat ini latar belakangnya sebenarnya. Waktu Tuhan mengirim nabi-nabi, dibunuh juga nabi-nabi banyak. Kalau sudah baca di perjanjian lama. Akhirnya Tuhan kirim anaknya sendiri. Anaknya sendiri masih dibunuh pula. Bukan main. Tetapi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya kasih tahu sama saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Manusia boleh merancangkan yang jahat, manusia boleh merencanakan yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Colek sebelah kanan, hey bro, don't worry bro. Amin. Ya, saya sempat menerjemahkan Chris sama Mas gitu ya. Jadi Kristus. Tapi saya nggak berani tulis nanti yang beda ahli bahasa marah nanti sama saya ya. Christmas, jadi Chris itu artinya Kristus, Mas itu bro, jadi Kristus bro, kayak gitu. Coba klik Kristus bro gitu. Bro, Mbak, nah, bro, saudara kan itu ya. Tapi itu kacau itu terjadinya, translate-nya. Nanti biar Pak Kus yang urus itu bukan saya. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya ini, 2. Tuhan mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Nah perhatikan, korban Kristus itu bukan suatu tindakan yang terpaksa. Emang Tuhan itu kurang kerjaan apa? Tuhan Yesus itu lagi duduk di surga. Lantainya dari apa saudara? Emas. Dindingnya permata. Saya baru tahu orang kalau toiletnya dari emas saya pernah lihat. Tapi kalau lantai rumahnya emas, ya ampun tuh emas diinjek-injek ya. Dindingnya tuh digesek-gesek ini ya. Itu di surga itu seperti itu saudara. Tuhan Yesus lagi minum Coca-Cola. Lagi minum. Tahu-tahu bapaknya datang. Yesus turun ke bumi, lahir di kandang domba. Hah? Kira-kira gitulah kalau ekspresinya kita gitu ya. Hah? Ini lagi enak ini lantai emas kok suruh turun ke
Waduh, lahirnya di kandang domba lagi, astaga. Saya pernah dengar, membaca satu artikel, orang tuh paling jelek tuh lahirnya di becak, saudara. Udah paling jelek becak, angkot pernah, ada beritanya. Tapi lahir di kandang itu belum pernah, saudara. Kalaupun ada, tolong kasih tahu saya artikelnya di mana. Lahirnya di kandang. Jadi sangat hina sekali. Maka dikatakan dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kaya itu bukan duit saja, kaya kesehatan, amin. Kaya dengan sukacita. Ada orang tuh kalau ketemu kita kadang senyum aja susah. Salam Pak, dia cuma salam. Apa kabar Pak? Baik. Wah kok ngomong gitu? Saya lagi hemat bicara. Wih, hemat bukan kantong saja Pak, bicara juga bisa hemat. Wih haleluya. Ini belum dicas kali HP-nya ya. Gitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada orang malas bicara. Iya. Terus saya bilang, malas makan. Udah lewat loh. Nah, korban Kristus bukan suatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Tuhan, tetapi semua karena kasih-Nya. Roma 8 ayat 32, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ngerti maksudnya? Tuhan itu Bapa kita mengorbankan anaknya buat saudara dengan saya. Dikorbankan anaknya. Masa dia gak kasih yang lain? Masa dia gak memberikan kita berkat, pekerjaan? Ya? Atau saudara selama ini jadi kontraktor, setiap tahun kontrak rumah. Jadi kita, Tuhan akan memberikan kita berkat. Amin. Nah, terus apa lagi? Sakit penyakit atau persoalan apapun, Tuhan kita itu bisa mengaruniakannya. Dan bila sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kita ini harusnya mati sudah. Masuk neraka semuanya. Dan yang disalib itu harusnya kita. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dia tebus. Lunas saudara. Tidak kredit saudara ya. Lunas bayar dengan darahnya. Maka dengan bilur-bilur Yesus kita yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Inilah kabar baik buat saudara dengan saya. Yang menonton Facebook Live. Kabar baik buat saudara. Good news. Hari Natal ini good news buat kita semua. Ya. Tante anaknya berapa? 4. Boleh saya minta 1 tante? Boleh nggak saya minta 1? Nggak mau. Tuhan satu-satunya dikatakan anak tunggal dikaruniakan. Dia berikan. Ini berarti apa saudara? Tuhan memberikan segala apa yang dia punya untuk saudara dengan saya. Karena manusia ini banyak hitung-hitungan. Kalau saya baik sama dia, bentar dulu dia harus baik sama saya dulu. Betul? Ya. Kalau dia tidak senyum sama saya dulu, saya nggak mau senyum sama dia. Jadi tunggu-tungguan, nggak senyum-senyuman, nunggu. Dia enggak senyum. Kenapa kamu enggak senyum? Saya nunggu dia senyum. Tahan. Hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat kepada satu dengan yang lain. Coba lihat kiri kanan. Beri salam. Wow, Tuhan mengasihi engkau. Ayo salamin kiri kanan. Ya. Nah, gitu. Senyum ya. Jangan Tuhan mengasihi engkau ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa memberi. Ya, pesannya di yang nomor 2 ini, memberi. Amin. Saudara memberi waktu saudara untuk melayani Tuhan. Memberi waktu saudara untuk mengkonseling orang. Untuk
berkomunikasi dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Pergi ke rumah sakit, pergi ke orang sakit, datang mendoakan. Saudara memberikan satu karunia yang saudara terima untuk mendoakan orang. Amin. Jangan saudara menganggap remeh, cuma doa jaga ganti. Wow, doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mungkin berpikir, saya cuma doain gak ada artinya saya. No, semua pelayanan saudara dengan saya, apapun yang kita kerjakan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Nah, kita yang ketiga. Puji Tuhan ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ada kata setiap orang yang percaya. Nah, itu itu bukan Yuni ya, tapi Yunani ya. 3. Jadi kata percaya dalam bahasa Yunani itu namanya disebut dengan pisteo. Nah, pisteo ini mengandung 3 unsur utama. Ya, yang pertama, kata percaya itu mengartikan keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang terhilang. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Terus? Ya. Nah, jadi kata percaya ini artinya bahwa saudara dengan saya mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak goyang. Amin. Mau datang badai, mau datang apalagi persoalan, pergumulan, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tidak akan goyang. Perhatikan. Karena banyak orang yang meninggalkan imannya karena tergoyang-goyang. Ada godaan. Sudahlah, gak usah gereja-gerejaan lah, gak usah ibadah-ibadahan dah. Ya kan mendingan ikut sama gua dah. Nih banyak job nih, banyak job. Jok, lama-lama jok keduduk loh. Nah, kita harus berhati-hati. Apa saudara? Berhati-hati. Ya. Jangan sampai iman kita goyah. Dapat pekerjaan, kamu mau dapat pekerjaan. Bisa dapat pekerjaan tapi kamu harus pindah keyakinan. I'm sorry. I'm sorry. Tuhan saya besar, dia sanggup memberkati saya. Amin. Ya, banyak seperti itu. Tapi firman Tuhan ini, kata percaya ini adalah sesuatu keyakinan, suatu keyakinan yang kokoh. Amin. Salam kiri kanan katakan, yakin dengan kokoh. Yakin dengan kokoh, yes. Yang kedua, kata percaya atau pisteo ini mengandung unsur yang namanya persekutuan yang menyangkal dan ketaatan kepada Kristus. Kok menyangkal? Apa maksudnya ya menyangkal? Menyangkal diri. Ya, menyangkal diri dan ketaatan. Jadi kata percaya berarti kita bersekutu. Nah, kayak pagi ini kita ibadah. Ini saudara sudah meninggalkan segala sesuatu dari kesibukan saudara, memberikan waktu untuk bisa beribadah di tempat ini. Wow, colek kiri kanan, Anda orang yang luar biasa. Gitu, karena Anda datang ibadah, yang lain tidak tahu kemana ya kan. Amin. Nah, puji Tuhan, semua yang datang sini orang-orang hebat. Amin. Orang-orang yang luar biasa, yang akan menerima berkat-berkat Tuhan yang besar. Bukan kebetulan, kebetulan aja saya ada di tempat ini. No, kebetulan saja saya mendengar atau menonton Facebook Live pagi ini. Tidak ada yang kebetulan dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Wow. Coba katakan sekali lagi. Wow. Yang ketiga, kata percaya. Ya, itu berarti juga kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun saudara dan saya hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Jadi kita percaya penuh, bukan kita hanya bersekutu di tempat ini, ya, tetapi kita percaya Tuhan mampu menuntun kita, ya, sampai pada hidup yang kekal
Dan di dalam sorga kita bersama dengan Bapa, memuji, membesarkan nama Tuhan. Jadi bukan hanya di dunia ini saja, tetapi nanti di kehidupan yang kekal, kita bersama dengan Tuhan ada di sorga. Amin. Hebat gak? Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Makanya sekarang kita ini banyak latihan. Dalam ibadah ini banyak berlatih. Memuji, menyembah Tuhan. Seperti pisau, diasah bukan hanya skill kita. Tetapi spiritual kita juga harus diasah. Roh kita harus diasah. Agar kita menjadi seorang yang betul-betul dengan hati yang tulus. Memuji, menyembah Tuhan. Membaca firman Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita naik di kehidupan yang kekal itu. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nanti di sorga nggak ada, main di mana? Oh nggak ada. Main di mana? Ya main di situ aja, mau kemana memangnya? Ya. Kadang itu pemain musik saya juga kasihan ya. Satu, ya kembali lagi satu, kayaknya nggak ngerti gitu. Padahal sekali lagi, udah ngerti. Ya. Puji Tuhan ya. Oke. Jadi percaya, saya singkat ada 3. Percaya artinya adalah memiliki keyakinan yang kokoh, persekutuan dengan Tuhan, dan memiliki kepercayaan yang penuh. Puji Tuhan. Oke, yang keempat. Oke, yang keempat itu ada kata apa? Tidak binasa ya. Oke, binasa. Binasa bukan kata yang menunjukkan kematian jasmani. Oh, wis mati, wis. Sudah mati, bukan. Tetapi yang disebut dengan binasa di Alkitab ini yang diterus di Yohanes 3:16 adalah hukuman kekal yang begitu mengerikan. Ya, hukuman kekal yang begitu mengerikan. Lihat di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wow. Puji Tuhan. Sudah pernah dengar cerita ada seorang anak muda, dia nakal sekali, terlibat obat-obatan, drugs dan seterusnya, nakal. Tiba-tiba dia jatuh sakit, sudah di ICU, baru rohnya dibawa naik. Ini dibawa ke surga atau dibawa ke neraka orang kayak gini? Bawa ke neraka. Wah ketakutan, aduh. Dibawa sama malaikat. Waduh malaikat mau dibawa kemana saya? Ya neraka kamu, nakal kamu kok. Takut gemeter. Dia bayangan dia api yang besar. Wah ada siksaan yang besar di neraka. Wah takutnya. Begitu dibuka sama malaikat pintunya. Suruh nerakanya dibuka saudara. Ternyata di dalam neraka full AC. Ada musik, live music. Wah, kaget ya. Wah, keren nih neraka, ada perubahan ya kan. Wow, asik juga. Langsung dia ada macam-macam artis terkenal ada situ semua ya. Asik. Tiba-tiba rohnya kembali. Hidup dia. Kira-kira jadi baik atau jadi jahat lagi? Tambah jahat saudara. Karena dia pikir no problem gue masuk neraka kan sudah ber-AC ya toh. Ada musik, asik ini. Tambah jahat. Ini satu kali dia mabok naik motor, tabrakan, jegrek, mati beneran. Tidak ada lagi sait-saitan, sait wis pindah. Dibawa sama malaikat. Ayo come on, cut, ikut cut. Saya 1 tahun yang lalu ke sana sudah, hehe asik. Ikut dia masuk. Ya kan? Malaikat ketawa, oh bagus nak, hebat kamu. Ayo ikut saya. Dibuka pintu neraka. Ternyata api besar. Siksaan orang teriak-teriak. Wah kaget ya. Lu setahun yang lalu saya kesini. Itu ada full AC, ada musik. Kenapa sekarang jadi neraka? Baru kata, malaikat gimana? Malaikat bilang, oh itu bulan promosi. Setahun yang lalu itu neraka mengadakan promosi. Supaya banyak orang yang masuk neraka. Jangan tepuk tangan ya, saya nggak mau. Dan itu yang sedang terjadi saat ini.
Begitu banyak promosi-promosi yang dibikin supaya saudara masuk neraka. Ujung-ujungnya. Bahkan firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangkanya lurus. Tetapi ujungnya adalah apa? Maut. Saya enggak masalah kok begini aja. Ya dari dulu dan sekarang Yesus sudah berubah, dahulu sekarang dan selamanya. Bagai Jo. Kalau Anda sudah masuk salah, enggak bisa Tuhan balikin lagi, enggak bisa. Kasihan deh lu. Ini firman Tuhan mengingat kita, hati-hati. Anak-anak muda, jangan seks bebas. Jangan salah memilih pasangan hidup. Hati-hati. Sekarang dosa ada di ujung jari, saudara. Nggak perlu cari-cari dosa di mana ya. Dulu tadi pencet aja keluar dia. Betul ya? Nah. Saya banyak melayani juga anak muda, begitu saudara. Di salah satu kota di Kalimantan, ada seorang wanita muda datang perut besar hamil. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Iki opo iki? Kok hamil-hamil datang sama saya minta doa gitu loh. Kenapa? Saya ditinggal sama cowok saya. Wah, kamu tuh belum nikah kah? Belum Pak Pendeta. Loh, saya kecelakaan. Loh, orang tuh biasa kecelakaan penyoknya ke dalam. Ini kok keluar ya penyoknya? Wah, ini kecelakaan model baru ya. Ya puji Tuhan ya. Kalau kayak gini doakannya gimana saudara? Keluar nanti lahir anak yang kita doa susir keluar. Bengong ini doainnya. Nah ini diajak ngomong dulu. Nah hati-hati saudara. Dalam setiap hubungan wanita paling banyak dirugikan. Jadi berhati-hatilah. Ya. Mau di konseling, skoseliting, sampai kliting, meliting, piting, susah sudah lewat. We cannot back. Ya, jadi hati-hati sebelum membeli. Ya, ya. Akhirnya ya sudah. Kita bisa doakan dia terima Yesus, selamatkan, tetapi akibat dosa masih ada yang harus dia tanggung. Ya wes sendiri sudah. Tanpa Bapak ya udah nggak apa-apa. Jadi jangan menyelesaikan dosa dengan dosa dengan dosa dengan dosa, saudara. Banyak orang begitu sudah ada dosa diselesaikan dengan dosa. Jadi dosa kayak S di belakangnya. Dosa. Ya. Hati-hati promosi. Oleh sebab itu lebih baik kita promosikan kerajaan sorga. Melalui anugerah ministry, melalui Facebook, semua media kita pakai untuk memberitakan kabar baik buat saudara. Beri tepuk tangan buat saya. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Dia melampaui pikiran dan segala apa yang kita bayangkan. Ya. Banyak orang mungkin tadi katakan mematikan tubuh kita. Mungkin saudara karena pekerjaan di kantor, karir saudara tidak maju-maju. Karena ada perbedaan mungkin keyakinan. Wah gak maju dia orang lain. Oke gak apa-apa. Keadilan manusia tidak datang dengan kita. Tetapi keadilan Tuhan akan datang buat kita. Amin. Keadilan Tuhan itu pasti datang. Caranya bagaimana? Cara Tuhan yang akan dipakai. Itu banyak pengalaman saya hal itu. Mungkin saudara juga Bapak Ibu yang tempat ini yang menonton di Facebook Live. Jangan khawatir, sabar. Kita harus sabar. Saya pernah ketemu Pak Sabar. Ternyata tidak sabar. Ya, amin. Sabar aja, biar saja. Karena mereka cuma mematikan tubuh kita. Jiwa kita, roh kita tidak bisa mereka matikan. Karena itulah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betul? Itu maksudnya. Mungkin tubuh saudara sekarang lemah. Aduh kasihan tidak bisa apa-apa. Tetapi roh saudara menyala-nyala. Itu tidak bisa dibunuh oleh manusia. Karena Yesus yang di dalam kita lebih besar. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Jadi saya kasih satu kesaksian lagi. Ya. Jadi ada satu keluarga mengalami persoalan.
sudah mau divorce, sudah mau cerai. Dan keluarga ini sudah tidak ada harapan. Hanya kita konseling, diajak bicara dua-duanya, dipanggil istrinya, dipanggil suaminya, kemudian berdua. Ternyata pas kita tanya, kenapa sampai mau cerai? Iya Pak Pendeta, masalahnya sepele saudara, karena waktu makan salah taruh sendok. Sendoknya harusnya menghadap ke dia, ini menghadap ke sana. Itu bisa bercerai gara-gara taruh sendok saudara. Bisa nggak? Bisa. Gara-gara ngorok juga ada yang mau tak cerai. Pak Pendeta, aduh saya enggak tahu. Setelah saya menikah, saya baru tahu kalau suami saya ngorok, saya nggak bisa tidur. Saya bukan nyinggung ini ya, enggak. Tapi bagus ya, tersinggung kudus. Wah, haleluya. Tersinggung tapi kudus gitu loh ya kan. Nah, Pak Pendeta, saya nggak bisa tidur, suami saya ngorok. Waduh. Ya masa gara-gara ngorok cerai kan lucu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kita bisa ketika kita saling menerima, kita saling mengasihi, maka kita akan tetap menjadi satu di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara hati-hati. Mungkin di sekarang ini saudara orang yang merasa paling bahagia, saudara punya semuanya. Ya kan? Ada semuanya. Tetapi ujungnya saudara maut. Kalau saudara mendapatkan segala sesuatu dengan tidak halal, mendapatkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak baik, dengan merugikan orang lain. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau saling merugi. Ya. Jangan buat PT Tisane, PT tipu sana, tipu sini. Banyak makan korban. Ya. Wah, kalau mulai shalom Bapak Ibu Saudara, tapi kalau sudah lihat duit, enggak ada salom-salom, salom kah, salon kah, apa kan enggak ada sudah. Nah, kenapa seperti itu? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Dan itu terjadi. Nah, itu satu tantangan buat kita untuk membuktikan bahwa kita itu ada di dalam Tuhan. Gak usah takut saudara. Saya banyak rugi, ya wes rugi gak apa-apa, ambil pekno. Pekno kata orang itu bahasa apa ya pekno itu ya? Surabaya ya. Pekno, ambil aja, ambil gak apa-apa. Rugi pengen biarin rugi gak apa-apa, ambil aja pekno, ambil. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita. Tunggu waktunya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan khawatir saudara. Kalau hari ini orang ada yang mau menyakiti tubuh saudara. Dia cuma menyakiti tubuh saudara. Tersinggung hanya tubuh. Nah dalam ilmu tersinggungnnologi yang kita pelajari. Itu biasanya orang itu sangat sensitif. Sensitif. Ya. Ngomong sedikit, belum ngomong aja, belum ngomong itu. Ya, ini kena penyakit apa atau apa ya? Tapi ada orang seperti itu. Kenapa? Karena rohnya belum dibebaskan, masih terikat. Belum ada pengampunan. Ya, hati-hati saudara, kalau tidak mengampuni saudara, ya binasa. Ya. Nah. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk yang kelima, yang terakhir. Ya. Hidup kekal, puji Tuhan. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nanti saudara bisa baca lengkapnya di itu yang Nikodemus itu di mana ya? Yohanes berapa ya? Lupa saya. Jadi waktu percakapan dengan Yesus, Nikodemus itu seorang ahli Taurat atau seorang tua-tua atau penatua bahasa sekarang. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau masuk kerajaan sorga, apa yang harus saya lakukan? Kata Nikodemus kepada Yesus. Baru Yesus bilang apa? Engkau harus dilahirkan kembali. Hah? Katanya si Nikodemus. Jadi saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya, baru saya keluar lagi gitu. Bukan itu kata Tuhan Yesus. Tapi engkau harus dilahirkan dari roh dan air. Perhatikan ya, roh dan air itu lahir kembali. Itu satu paket. Bukan hanya rohnya saja, tapi airnya juga.
bicara tentang baptisan dan pengampunan dosa. Dilahirkan kembali. Oke. Saya mau tanya sama Bapak Ibu tempat ini. Tahu Bapak Presiden kita yang sekarang? Tahu ya? Pak Jokowi Widodo. Tahu semua, oke? Wakil Presiden Yusuf Kala. Tahu semua? Tahu. Saya tanya, Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala tahu saudara enggak? Kasihan dia kita ya. Kita tahu mereka enggak tahu kita. Banyak orang Kristen atau yang lain. Ya. Mereka tahu Yesus. Oh ya itu Yesus. Tahu semua. Tetapi apakah Yesus sudah pernah datang di rumah saudara? Apakah Yesus pernah masuk di dalam hidup saudara? Apakah Yesus pernah datang makan bersama dengan saudara? Itu yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini, Natal yang sesungguhnya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan melakukan satu kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Saya lihat kayaknya hubungannya nggak ada ya. Dan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tradisi yang baik. Misalnya mengunjungi orang tua dan itu bagus. Ya. Berkumpul keluarga, kita berdoa bersama-sama. Bagus. Dan bukan hanya Natal saja. Setiap saat bisa kita berkumpul keluarga. Oke? Ya. Nah, jadi itu dikatakan bahwa kita saat dilahirkan kembali, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita harus kenal Yesus secara pribadi. Nah. Banyak orang yang lahir Kristen karena dia kepercayaannya keturunan. Karena orang tua saya Kristen, maka saya dilahirkan dari keluarga Kristen, betul? Ngikut sama orang tua. Ya mungkin kalau berbeda ya berbeda juga. Nah, yang dikatakan menerima Yesus begitu adalah suatu keselamatan yang kita terima secara pribadi. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan kita pribadi. Amin. Bukan karena orang tua kita atau bukan karena siapa-siapa, tetapi Yesus yang datang kepada kita dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Coba taruh tangan saudara di dada, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Juru Selamatku. Wow. Ulang ya, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Wow gitu. 2, 3. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Wow. Gitu. Masa, fales lagi. Aduh. Jadi kalau dalam Yesus itu harusnya wow begitu. Amin. Amin. Dia Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Ya. Kekal bukan hanya mengacu kepada keabadian hidup. Jadi kekal itu sesuatu yang abadi. Tetapi juga kualitas hidup kita. Memiliki kehidupan yang ilahi, maksudnya kehidupan yang kudus. Bebas dari kuasa dosa, dari iblis. Serta meniadakan hal-hal yang duniawi. Sehingga kita dapat mengenal Allah Bapa kita dengan benar. Amin. Sekarang hidup kita berkualitas gak? Ya, kalau bangun pagi apa yang dilihat? Apa yang pertama dilakukan? Buka Buka handphone ya? Bahkan kadang tidur handphonenya di samping sini. Baru dia ketawa, ini kenapa anak ketawa sendiri ya? Kenapa anak saya, apa sakit? Apa? Ternyata handphone di bawah selimut, gak lihat kita. Tawa-tawa sendiri. Dia pernah naik motor juga begitu. Orang naik motor ketawa, rupanya di dalam helmnya ada handphone yo. Sampai begitu nah. Ya, sampai begitu. Ini pengaruhnya besar sekali. Ya. Tapi begitu masuk ibadah, wah kita mau beribadah, haleluya. Saatnya tidur, haleluya. Loh, memangnya kita di sini ibadah obat tidur? Ini Yesus ada di tempat kita ibadah. Ketika pujian diangkat, Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Maka setiap kita akan mengalami kuasa Tuhan. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta pemain musik ke depan. Kita bangkit berdiri, kita baca yang terakhir. Next slide. Jadi kesimpulannya.
kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia telah berdosa, diutuslah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setiap kita yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Jadi hati itu ternyata tulisannya love. Di dalam hati ada kasih. Love God, bless you. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan. Puji Tuhan.